Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kursus matematika instan. Di video kali ini kita masih membahas materi matriks dengan subbab materinya adalah determinan matriks. Gak usah lama-lama, langsung saja kita menonton video pembelajarannya. Determinan matriks. Jadi determinan matriks itu berlaku di matriks yang persegi atau yang ukurannya itu sama, ordonya sama, baik itu barisnya dan kolomnya. Nah, ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu kalau ordonya 2 kali 2. Kemudian nanti yang kedua itu adalah ordonya yang 3 kali 3. Nah, kita bahas yang ordo 2 kali 2 dulu. Jadi misalkan ada matriks A sama dengan misalkan A, B, C, D. Nah, determinan itu bisa ditulis atau dinotasikan seperti ini. Determinan A. Jadi determinan A itu rumusnya gimana? A dikali sama D dikurang B dikali sama C. Oke, atau bisa saja cara penulisannya itu seperti tanda mutlak ya. Jadi ini dibacanya determinan A sama dengan A kali D dikurang B kali C. Nah, jadi ini adalah rumus determinan untuk matriks yang ordonya itu 2 kali 2 ya. Oke, langsung saja kita ke contoh. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kita punya atau diketahui di soal itu matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai dari determinan A. Nah, sesuai rumus determinan A itu apa tadi? Determinan sebuah matriks itu tinggal elemen yang A dikali sama yang D. Berarti 1 kita kali dengan 4. Kemudian dikurang dengan apa? B kali C ya. Berarti 2 dikali sama 3. Langsung saja 1 kali 4 dapat 4. 2 kali 3 dapat 6, berarti 4 dikurangi 6 yaitu negatif 2. Jadi determinan dari matriks A itu adalah negatif 2. Nah, ini adalah salah satu contoh dari determinan matriks. Oke, misalkan contoh yang kedua, diketahui matriks A sama dengan 2, 6, 1, 3. Kemudian yang ditanyanya masih determinan A. Oke, coba kita jawab lagi. Berarti determinan A sama dengan gimana tadi? Yang A dikali sama yang D. Yang A kita kali sama yang D, berarti 2 kali 3 ya. Kita tulis 2 dikali sama 3, kemudian dikurang B dikali sama C. Berarti 6 dikali sama 1 gitu ya. Jadi 2 kali 3 6 dikurangi 6 kali 1 adalah 6. Hasilnya adalah 0. Nah, determinan A nya ini sama dengan 0. Nah, jadi determinan dari matriks A ini sama dengan 0. Jadi kalau misalkan determinan sebuah matriks itu nilainya 0, maka matriks tersebut bisa kita sebut sebagai matriks singular. Oke, jelas ya. Jadi matriks A ini, matriks A itu termasuk matriks singular. Kenapa matriks A itu adalah matriks singular? Karena determinan dari matriks A untuk contoh yang kedua ya, ini nilainya 0. Oke, jadi matriks singular adalah matriks yang memiliki nilai dari determinannya itu adalah 0. Oke, ini adalah dua contoh soal dari determinan matriks yang berordo 2 kali 2. Nah, variasi soal berikutnya seperti apa? Coba kita lihat ke contoh yang ketiga ya. Nah, ini adalah variasi soal yang ketiga ya. Di sini diketahui A itu katanya adalah matriks singular. Kemudian matriks A-nya adalah 2x, 8, 3, sama 4. Yang ditanyakan adalah nilai dari 3x plus 2. Oke. Dari kalimat pertama, di sini bisa kita dapatkan
bahwa nilai dari determinan A itu adalah 0. Kenapa? Karena di sini dikatakan, atau di soal ini dikatakan matriks A itu adalah matriks singular. Oke, kita tulis lagi matriksnya. Matriksnya adalah 2x, 8, 3, dan 4. Kemudian determinannya ini nanti kita sama dengankan dengan 0. Kenapa? Karena di sini tadi dikatakan A itu adalah matriks singular. Untuk mencari determinan gimana? Dengan rumus yang tadi ya, berarti 2x nanti kita kali 4, kemudian dikurang 8 kali 3. Sama dengan, 2x dikali 4, kita dapat 8x. Kemudian min 8 kali 3, berarti min 24. Gitu ya, sama dengan 0. 8x sama dengan min 24 ya pindah ruas jadi 24. Berarti x nya gimana? X nya adalah 24 dibagi 8. X nya kita dapat 3. Yang ditanyakan itu adalah 3x ditambah 2. Ya udah, berarti x nya tinggal kita ganti menjadi 3 ditambah sama 2. Hasilnya berapa? 9 ditambah 2, yaitu 11. Oke, ini adalah contoh variasi yang ketiga. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke determinan matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, kalau untuk determinan dari matriks yang berordo 3 kali 3, ini ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah cara Sarus. Nah, jadi cara Sarus itu seperti apa? Oke, jadi gini. Kita tulis lagi matriksnya. Jadi A, B, C kita tulis lagi, kemudian D, E, F, dan G, H, I. Ini kita tulis lagi. Kemudian kita tambahkan dua kolom pertama. Oke, dua kolom pertama. Jadi kita tambahkan A, B, kemudian kita tambahkan D, E, dan kita tambahkan G, H. Nah, gini ya. Jadi awalnya kita tulis lagi soalnya atau matriksnya kita tulis lagi, kemudian kita tambahkan dua kolom pertama. Kemudian setelah itu gimana? Setelah itu langsung saja kita ke rumusnya. Determinan A sama dengan, nah ini yang garis warna biru ini maksudnya adalah A dikali E kemudian dikali sama I. Perhatikan ya, yang garis biru yang pertama ini A dikali E kemudian dikali I. Kemudian setelah itu ditambah B kali F kali G. Kemudian ditambah lagi sama C kali D kali H. Oke. Kemudian setelah itu dikurang dengan yang warna merah nih. Yang warna merah itu C dikali E dikali G. Kemudian ditambah A kali F kali H. Kemudian ditambah B kali D kali I. Nah, ini adalah rumusnya. Untuk contoh gimana? Nah, ini contohnya. Misalkan ada matriks A sama dengan 2, 3, 4, 1, 5, 7, dan 6, 8, 9. Yang ditanyakan adalah nilai dari determinan matriks A. Caranya gimana tadi? Kita tulis lagi ya. Kita tulis lagi soalnya, yaitu 2, 3, 4. Kemudian 1, 5, 7. Kemudian 6, 8, 9. Oke, kemudian kita tambahkan dua kolom pertama, yaitu 2, 3, 1, 5, dan 6, 8. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita cari determinannya atau determinan A-nya. Nah, caranya gimana? Kita lihat garis yang warna biru dulu ya. Garis yang warna biru ini melewati 2, 5, dan 9. Berarti kita mengalihkan 2
5, dan 9. Kemudian setelah itu 3, 7, dan 6, dan 4, 1, dan 8. Yang pertama tadi apa? 2 kali 5 kali 9 ya. 2 dikali 5 yaitu 10. 10 dikali 9 yaitu 90. Kemudian ditambah 3 kali 7 yaitu 21. 21 dikali sama 6 yaitu 126. Kemudian ditambah satu lagi nih, 4 kali 1 yaitu 4. 4 dikali 8 yaitu 32. Kemudian dikurang sama yang mana? Dikurang sama yang warna merah. Atau yang warna merah ini ya. Oke, kita tandain. Nah, ini yang warna merah. Berarti yang warna merah melewati 6, 5, sama 4 ya. 4 kali 5 adalah 20. 20 dikali 6 adalah 120. Kemudian yang warna merah kedua 2 kali 7 atau 8 kali 7 dulu. 8 kali 7 itu 56. 56 dikali sama 2 yaitu 112. Kemudian garis merah yang terakhir melewati 9, 1, dan 3. 9 kali 1 adalah 9. 9 kali 3 adalah 27. Nah, tinggal kita hitung nih. 90 ditambah 126 itu adalah 216. 216 ditambah 32 itu adalah 248. Kemudian dikurang dengan 120 ditambah 112 itu adalah 232. 232 ditambah dengan 27 berarti 259. Sehingga kita dapatkan nilai determinan A yaitu berapa nih? Negatif 11. Oke, gitu ya caranya ya. Ini baru menggunakan cara yang pertama atau cara Sarus. Nah, bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua itu apa? Cara yang kedua itu namanya adalah cara Gauss. Untuk lebih jelasnya coba kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini adalah cara Gauss ya. Caranya gimana sih Gauss? Ya, jadi kalau Gauss itu kita kasih tanda plus min plus dulu. Oke, plus min plus. Nah, kemudian langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya adalah A ini atau elemen 1, 1, 1 baris 1 kolom 1 itu kita keluarkan. Oke, jadi plus dikali sama elemen 1, 1 yaitu A dikeluarkan. Jadi determinan A sama dengan A-nya kita keluarkan dikali sama determinan dari yang mana? Determinan dari ini kita coret nih. Ini kita coret. 1, 1 sama baris 1 sama kolom 1 kita coret. Sisanya apa? Sisanya adalah E, F, H, I. Sehingga tinggal kita tulis nih E, F, H, I. Oke. Kemudian langkah selanjutnya gimana? Sekarang yang B nih yang kita keluarkan. Yang B kita keluarkan. B ini kan berada di baris 1 sama kolom 1. Berarti baris 1 sama kolom 1 ini kita coret. Gitu. Nah, B di sini itu harus dikali sama negatif. Kenapa? Karena tanda di atasnya itu ada negatif nih. Berarti nanti jadinya adalah negatif B dikali dengan EF, bukan EF, tetapi sisanya apa? D ya. DF G I. Oke. Kemudian selanjutnya gimana? Yang C yang kita keluarkan. C kita keluarkan, kemudian C ini kan berada di baris pertama dan kolom ketiga. Berarti baris pertama dan kolom ketiga ini kita coret. Sehingga sisanya adalah DEGH ya. Tetapi jangan lupa C-nya nanti dikali sama tanda yang ada di atasnya. Jadi tandanya plus ya. Berarti di sini plus C dikali sama sisanya apa tadi? DEGH.
Ini adalah determinan ya. Sehingga di sini kita tulis lagi A dikali, nah ini kan determinan matriks yang 2 kali 2 ya. Tadi gimana caranya? E dikali I atau EI dikurang sama F kali H gitu ya. Ini tadi determinan matriks yang ordonya 2 kali 2. Kemudian dikurang B kali D kali I dikurang F kali G ditambah C kali apa nih? D kali H ya. D kali H dikurang E kali G. Ini adalah cara Gauss. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi contohnya kita masih mengambil contoh yang sebelumnya. Jadi biar bisa kita cocokkan nanti hasilnya ya. Oke, di contoh yang sama ini kita mengerjakannya dengan cara Gauss atau cara yang kedua. Caranya gimana? Langkah pertama kita kasih tanda ya. Tanda plus, min, plus di sini. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah 2-nya kita keluarkan nih. 2 ini ada di baris 1 dan kolom 1, maka baris 1 dan kolom 1 kita hilangkan atau kita coret. Sehingga 2 kita keluarkan dikali sama apa? Determinan dari 5, 7, 8, dan 9. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah yang ini ya. 3 kita keluarkan nih. Nah, tetapi di sini ada tanda min. Berarti min kali 3, berarti min 3 ya jadinya ya nanti ya. Tapi kalau misalkan di sini ada min juga, berarti kan jadinya min kali min. Berarti plus, berarti nanti yang dikeluarkan itu adalah plus 3 bukan min 3. Jadi sesuai tanda yang ada di soalnya nanti. Nah, kemudian 3 ini kan ada di baris pertama dan kolom kedua ya. Berarti baris pertama dan kolom kedua kita coret. Sehingga sisanya apa? Berarti ini min kali 3 adalah min 3. Min 3 dikali sama determinan 1, 7, 6, 9. Kemudian langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya adalah kita mengeluarkan yang 4 nih. Tapi jangan lupa 4 ini kan ada di baris 1 dan kolom 3, maka harus kita coret nih baris 1 kolom 3-nya. Nah, berarti 4 keluar ya. 4 dikali plus tetap plus ya. Jadi 4 dikali sama apa nih? 1, 5, 6, 8. Nah, ini tinggal kita hitung nih. 2 dikali sama berapa nih? 9 kali 5 adalah 45. Kemudian dikurang 8 kali 7 yaitu 56. Kemudian dikurang 3 dikali 9 kali 1 adalah 9, dikurangi 6 kali 7 adalah 42. Ditambah 4 dikali 8 kali 1 adalah 8, kemudian 6 kali 5 adalah 30. Oke, kemudian kita lanjutkan ke atas. Nah, 45 dikurangi 56 yaitu berapa? Min 11 ya. Kemudian dikurang 3 kali 9 dikurangi 42 yaitu 33. Oh, negatif ya. Negatif 33. Kemudian ditambah 4 dikali 8 dikurangi 30 min 22. Oke, 2 kali min 11 yaitu min 22. Min 3 kali 33 yaitu 99 ya. Kemudian 4 kali min 22 adalah min 88. Oke, min 22 ditambah 99. Min 22 ditambah 99 adalah min 77 ya. Plus ya, sorry. Saya plus 77 kemudian dikurang sama 88. Yaitu hasilnya adalah min
11. Sama dengan cara yang seharus tadi. Jadi inilah cara yang kedua, yaitu cara Gauss. Oke, jadi untuk yang ordo 3x3 itu ada 2 cara, tetapi kalau untuk ordo 2x2 itu hanya ada 1 cara. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sifat dari determinan. Oke, ini adalah pembahasan yang selanjutnya, yaitu sifat determinan. Sifat determinan di sini yang kita bahas ada 4. Yang pertama itu determinan dari matriks A dikali B sama saja seperti determinan A dikali dengan determinan B. Kemudian yang kedua, determinan A itu sama saja seperti determinan A transpose. Dan yang ketiga adalah K dikali A, di mana K-nya ini adalah skalar atau angka dikali dengan sebuah matriks. Maka ini bisa kita cari dengan K dipangkatkan dengan N dikali dengan determinan A, di mana N-nya itu adalah ordo dari matriks A. Kemudian yang keempat di sini adalah determinan dari A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Nah, untuk lebih jelas ya, kita langsung ke contoh coba. Contoh dari sifat yang pertama dulu ya. Sifat yang pertama, misalkan ada matriks A sama dengan 1, 1, 1, 2. Kemudian ada matriks B sama dengan 0, 3, 4, 0. Kita disuruh mencari determinan A dikali sama B. Nah, ini untuk menjawab nomor 1 ini, kita nggak perlu mengalihkan matriks A dengan matriks B dulu. Kenapa? Karena di sifat nomor 1, kalau yang ditanyakan adalah determinan A kali B, maka bisa kita cari dengan cara determinan A dikali dengan determinan B. Nah, determinan A gimana? Oke, kita fokus ke matriks A ya. Matriks A itu adalah 1, 1, 1, 2. Determinannya gimana? Determinannya adalah 1 dikali 2. Nih, 1 dikali 2. 1 kali 2 adalah 2 ya. Kemudian dikurang sama 1 kali 1. Nah, ini nih, 1 kali 1. 1 kali 1 adalah 1. Kemudian dikali sama, kita ke yang B sekarang. Fokus ke matriks B. 0 kali 0, ya 0 ya. 0 kali 0 adalah 0. Kemudian dikurang 4 kali 3, yaitu 12. Berarti hasilnya berapa? 2 kurangi 1, yaitu min 1. Min 1 dikali sama 0 dikurangi 12, yaitu min 12. Jadi hasilnya adalah min 1 kali min 12, yaitu 12. Jadi kita nggak perlu nyari matriks AB-nya dulu. Langsung saja kita mencari nilai determinan A dan determinan B. Karena di sifat nomor 1, determinan dari AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Oke, ini untuk contoh dari sifat yang pertama. Kemudian untuk contoh dari sifat yang kedua gimana? Jadi misalkan ada matriks A sama dengan 1, 2, 3, 8. Yang ditanya adalah determinan dari A transpose. Nah, sebenarnya ini kita nggak perlu mencari A transpose-nya dulu. Jadi langsung saja kita cari determinan A-nya. Kenapa kita cari determinan A-nya? Karena di sifat nomor 2, determinan A transpose itu sama saja seperti determinan dari A. Jadi nggak usah kita cari matriks A transpose-nya. Oke, nah determinan A gimana? Seperti biasa tadi, kali silang ya. 1 dikali 8 yaitu 8, dikurangi 3 kali 2 yaitu 6. Jadi 8 kurangi 6 adalah 2. Berarti determinan A transpose-nya itu adalah 2. Kalau nggak percaya kita buktikan. A transpose-nya coba. A transpose-nya adalah 1, 2, 3, 8 gitu ya. Coba kita cari determinan A transpose 1 kali 8 yaitu 8, dikurangi 3 kali 2 yaitu 6. Sama saja kan ya? 2. Nah, sama aja.
Jadi nggak perlu kita nyari A transposnya harusnya, karena sifat nomor 2 ini sudah menjamin. Oke, kemudian kita ke contoh untuk sifat yang nomor 3. Misalkan gini, ada matriks A sama dengan 3 dikali 1, 2, 1, 3. Yang ditanyakan adalah determinan dari matriks A. Oke, matriks A ini adalah 3 kali 1, 1, 2, 1, 3 ya. Nah ini nggak perlu kita ngaliin dulu nih. Ini kalau ini sih angkanya kebetulan kecil, nggak apa-apa kalau dikaliin. Kalau nanti angkanya besar itu kalian bakalan kesulitan. Nah maka dari itu ada nih sifat nomor 3. Sifat nomor 3 itu maksudnya gimana? Jadi ini kan ordonya 2 kali 2 ya. Berarti n-nya itu nanti 2. Nah ini adalah n. Berarti n-nya sama dengan 2. Determinan A sama dengan, karena di sini A-nya ada skalar nih, yaitu 3. Maka 3 kita pangkatkan dengan 2. Kemudian dikali sama apa? Determinan dari ini, dari matriksnya. Matriksnya adalah 1, 2, 1, 3. Berarti gimana tadi determinannya? 3 kali 1 yaitu 3 dikurang 1 kali 2 yaitu. Jadi hasilnya adalah 9 dikali sama 1 yaitu 9. Oke, gitu ya caranya ya. Nah, untuk sifat yang nomor 4 belum kita bahas. Kenapa? Karena ini ada kaitannya sama inverse dari matriks, dan inverse matriks ini belum dibahas di video ini. Jadi mungkin next time akan kita bahas sifat determinan yang keempat. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sedang mempelajari determinan matriks ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.